Kalau hard news, Kak, Indep itu boleh dimasukin pendapat dari penulisnya atau enggak, Pak? pendapat penulis. Oh, Jurnalistik tuh pantesan. nggak akan boleh masuk pendapat penulis. Jurnalistik tuh pantang memasukkan pendapat penulis. Jurnalistik kecuali artikel ya atau opini. Yang namanya berita tuh nggak ada pendapat penulis. Karena kamu punya pendapat, makanya kamu wawancara narasumber itu sebenarnya pendapat kamu. Bisa aja begitu. Kayaknya ini gue nggak setuju nih PTM perkuliahan tatap muka karena COVID masih belum turun. Itu kan pendapat kita nih Sri, pendapat saya sama kamu juga begitu Sri. Tapi kan kita nggak boleh ngomong, nggak boleh menulis. Tidak bagus itu nanti gue ditanya itu narasumbernya siapa? Nggak ada. Saya itu sebenarnya. Jadi yang saya gunakan saya mesti cari narasumbernya yang kompeten, narasumber yang memang pantas mengatakan bahwa perkuliahan tatap muka belum waktunya. Nah, tanyalah kepada pimpinannya, Pak, bagaimana menurut Bapak? Oh, tidak bisa. Nah, itulah menurut gitu. Padahal itu sebenarnya pendapat saya juga gitu. Itu sebenarnya nakalnya wartawan itu pakai corong orang gitu. Pakai corong orang. Apa pantesan apa, Sri? Kamu ngomong pantesan apa, Sri? Oh, Ini pantesan. kemarin kan aku syuting tuh sama apa ya namanya? Sama grup yang apa ya tempat syuting gitu dari Kemenri, Pak. Syuting di sini yayasan gitu kan. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan gitu ya, ngasih fasilitas gedung serbaguna untuk dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian datanglah media dari sana syuting tentang apa profil yayasan yang dikasih lah gitu sama Kementerian dan di situ ada kayak Taman Pendidikan Al-Qur'an juga TPA diliput. Nah, Sri ngobrol-ngobrol tuh sama sutradaranya yang kebetulan teman-temannya ini jurnalis. Sri nanya lah, Bapak tahu Politeknik Negeri Jakarta gak? Soalnya kan mereka dari Jakarta. Oh iya, kenapa gitu? Kata dia. Aku jurusan jurnalistik. Kamu kemarin ngeliput. Sebentar Pak. Iya. Ya, saya sabar kok. Sabar menunggu, Sri. Ya, teman-teman ya. Kita juga lagi menyimak ya. Ya nggak di? Ini katanya. Mana? Terus. Kemarin kamu ngeliput berita ini gak yang di Nagrek kan ada tuh kecelakaan 2 remaja yang mayatnya itu malah ditemukan di Banyumas. Jadi pas begitu tabrakan si korbannya ini dibawa oleh pelaku dan di mobil gitu, mobil. Dan gak ada warga ataupun keluarganya yang ikut di mobil tersebut. Alih-alih dibawa ke rumah sakit. Iya, alih-alih dibawa ke rumah sakit justru malah dibuang di Cilacap jauh di Sungai Serayu gitu. Nah, itu kan daerah beritanya. Iya, itu daerah seru banget. Diliput gak? Kata dia. Kata Sri, enggak. Kenapa? Sri masih takut soalnya belum pernah berpengalaman ngeliput hard news. Itu ke kriminal ya maksudnya Pak? Atau gitu? Takut kata Sri soalnya. Itu masuk kategori kriminal karena dia bawa kan untuk dia hilangkan jejaknya, dia hilangkan saksinya. Terus jangan saya potong terus. Sri takut, takut ya, gitu takut, terus karena Sri juga belum pernah berpengalaman tentang itu dari dulu waktu pengalaman PKL di televisi cuman liputannya itu kayak event yang enak-enak aja ya acara ya. Iya yang kayak gitu. Terus iya saya wajar lah. Itu sama juga sastra, jurnalisme sastra Wangi itu karena memang hanya berkutat di kaum sosialita. Ya terus ini menarik aja gitu. Terus. Kata bapaknya gini. Jadi jurnalis itu jangan takut katanya. Terus aku bilang gini, selain takut Sri juga bingung ngambil angle beritanya kalau soalnya media lain kayak saya sambil mikir nih. Iya. TV One, teman-teman yang lain juga ataupun TV One dan media lain kan udah ngangkat tentang itu ya Pak. Angle itu rata-rata sama.
lebih ke pelakunya gitu. Yang condong lebih ke pelakunya, angle-nya itu. Pelakunya di mana saat ini pencarian pelaku gitu. Aku tuh harus ngambil angle yang berbeda dari media lain, bingung. Nah, si bapaknya itu ngomong kayak gini, "Gimana kalau kamu ngambil dari awalnya banget? Kenapa si kecelakaan itu bisa terjadi? Kenapa bisa tabrakan? Terus remaja ini pakai kecepatan motor yang berapa gitu." Nah, karena dia ini terlalu berfokus kepada pelaku, tetapi tidak dengan awal mula kejadian peristiwa ini kenapa bisa terjadi tabrakan gitu. Kemudian kamu juga katanya ngambil tentang apa sih? Kan itu dua sejoli ya Pak, pacaran itu. Coba kamu angkat juga gaya pacaran di sana itu kayak gimana katanya. Nah, kemudian dengan kan kecelakaan di sini itu bukan cuma sekali 2 kali kata si bapaknya. Coba kamu cari tahu juga apakah nantinya diperlukan rambu lalu lintas katanya gitu. Nah, fungsi dari jurnalis sendiri kan selain menyampaikan berita juga harus memberikan informasi dan edukasi sehingga ketika disampaikan berita tentang ini masyarakat itu jadi punya pemikiran baru gitu loh Pak, sudut pandang yang baru katanya gitu. Iya betul. Nah, terus aku bingung yang tentang pacaran di daerah sini itu ngambil apa narasumbernya siapa gitu. Ya kamu aja katanya kan kamu penduduk lokal di sini. Terus aku bingung kan, tapi kan berita itu jangan masukin opini dari penulis. Kamu bikinnya in-depth aja kata si Bapak. Jadi aku tadi kenapa sampai nanya in-depth dan bedanya in-depth sama berita biasa gitu. Karena si Bapak ini ngomong masukin aja opini kamu gitu di in-depth. Emang bisa gitu masukin opini penulis ke in-depth gitu Pak. Jadi bingung mau nulis berita tentang ini tapi karena kita berhubungan erat dengan publik, dengan penggunanya. Nah, tidak mungkin bekerja tanpa melibatkan penggunanya atau publik. Sampai di sini saya ingin masuk ke esensi yang disebut sebelumnya sudah ada diskusi mengenai media sosial. Nah, mengenai media sosial itu juga diutarakan mengenai media sosial dalam satu lingkaran penuh oleh Brian Sulis. Tempo hari yang membahas siapa ya yang topik yang ada di depan saya mengenai conversation prism 5.0 minggu yang lalu. Dengan siapa ya saya? Dengan itu ya, Yumna ya. Iya. Yang sebelahnya belum Pak. Yang sebelahnya tuh yang kayak bunga gitu belum. Belum ya? Enggak, memang itu yang lama. Yang kayak bunga ini yang lama. Nih ya. Ini yang lama kan? Iya. Jadi memang saya masuk langsung loncat ke sini. Saya langsung berfokus ke yang baru. Gitu. Ini. Jadi ini yang kiri yang lama, ini yang baru. Yang baru ini sudah masuk conversation Prisma 5.0. Ini belum ada atributnya yang digunakan. Dan yang di sini saya bermaksud memang mau melihat ada yang hilang, ada yang hilang di sini udah nggak dipakai lagi di sini nih. Ini udah hilang yang di sini udah nggak dipakai lagi di sini. Nah ini yang terbaru justru lebih lengkap, lebih komprehensif gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak oleh Yumna atau oleh yang lain?
saya anggap aja nggak ada dulu ya, kecuali nanti muncul di perjalanan. Ini media sosial, jadi media yang penuh, justru ini penuh dengan opini. Nih, tadi ini kita ngobrol asik banget dengan opini. Opini itu ada di sini, ada di sini nih, di media sosial nih. Judul-judulnya aja udah opini. Nah, itu tidak saya ajarkan. Kenapa? Karena memang kalau kita masuk ke opini sama juga dengan keluar dari esensi jurnalisme. Esensi jurnalisme hakikatnya itu jualan opini, jualan fakta. Tuh. Ya mungkin kita menyebutkan sebagai pekerja media, jurnalis, lalu omongannya dekat dengan berita palsu. Nah, itu yang kita mungkin. Nah, udah saya loncat ke sini. Nah, sekarang ini mungkin mesti dibahas oleh siapa nih yang waktu itu ada di Padang. Padang kasusnya. Nah sekarang coba siapa, Mita ya yang ada di Padang nih? Iya Pak. Kasusnya kasus yang apa? Waktu itu kita ngobrol mengenai apa? Yang pencabulan atau yang banjir Pak? Yang pencabulan ya? Oh yang pencabulan itu. Iya yang 2 orang anak itu yang diperkosa sama keluarga kandungnya sendiri. Nah sekarang ini coba, ini nih mirip-mirip nih. Coba sekarang Mita lagi aja biar nyambung. Coba dibaca Mita dari sini Mita. Baik. 14 santriwati diperkosa guru. KSPPA PSI minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Ke-14 korban merupakan santriwati pesantren di